Pemirsa mimbar agama Katolik, di zaman sekarang ini berbuat baik bukanlah hal yang mudah. Terlalu banyak spekulasi dan kita tidak tahu mana yang benar-benar berbuat baik atau hanya perbuatan baik yang semata dibuat. Pemirsa mimbar agama Katolik, kita akan membahasnya hari ini dengan tema Jangan Takut Berbuat Baik bersama dengan Romo Raffi Uran dan juga narasumber kita hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan dengarkan bersama pembacaan firman. Bacaan Kitab Suci diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35 yang berbicara soal ancaman yang diterima oleh Yesus. Kita mendengar ancaman itu disampaikan oleh orang-orang Farisi bahwa Herodes akan membunuh Yesus. Tapi kita bisa bertanya, apakah benar ancaman itu datang dari Herodes atau malah sebaliknya datang dari orang-orang Farisi? Karena dalam kitab suci kita banyak membaca dan mendengarkan kisah di mana orang-orang Farisi selalu berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi terlepas dari siapa ancaman itu, untuk apa ancaman itu tidak menjadi soal. Yang mau dia tampakkan dalam Injil ini adalah bagaimana Yesus tidak pernah takut, gentar dengan ancaman dari siapapun. Bahkan ketika Yesus menerima ancaman, ia mengatakan bahwa pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Jawaban yang sangat tegas yang mau menekankan bahwa Yesus tidak pernah takut terhadap ancaman oleh siapapun. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering melihat dan bahkan mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan teror atau ancaman. Kadang kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat, ya wajar kita mendapatkan ancaman atau teror. Tapi akan menjadi tidak wajar kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi kita mendapatkan ancaman. Saya memberikan satu contoh. Ketika kita mendapatkan orang melakukan penggelapan uang atau bahasa elegannya korupsi. Nah, pada saat melakukan korupsi, lalu ada orang yang melihatnya. Nah, maka pada kesempatan itu orang yang melakukan korupsi akan merasa terancam. Dan dia akan menggunakan berbagai macam cara, mungkin dengan menyogok atau meneror orang yang mendapatkan perbuatan mereka itu, sehingga mereka tidak menyebarkan berita itu. Pada saat itulah kesempatan di mana kita berani atau tidak membongkar kebenaran. Atau contoh lain,
Akhir-akhir ini banyak peristiwa human trafficking atau perdagangan manusia yang marak terjadi akhir-akhir ini terhadap saudara-saudara kita. Apakah ketika kita melihat peristiwa ini terjadi, kita diam saja, membiarkan hal itu terjadi, atau berani bersedia untuk membongkar peristiwa itu, untuk menegakkan kebenaran? Atau saya hanya menutup mata dan menutup telinga? Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, berdasarkan kisah Injil yang kita dengarkan pada hari ini, mari kita belajar dari Yesus yang bersedia untuk mau menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, mewartakan kebenaran kepada siapapun, walaupun ancaman itu ada di depan matanya. Pertanyaan untuk kita, apakah kita berani membongkar kebenaran walaupun ancaman nyawa ada di depan mata? Atau kita tetap tinggal diam supaya kita hidup aman? Semoga Tuhan memberkati kita, Bunda Maria yang selalu menolong, mendoakan kita, supaya kita menjadi orang yang berani untuk membongkar, untuk mewartakan kebenaran. Amin. Pemirsa, kembali lagi di Mimbar Agama Katolik. Kali ini kita bersama Romo Raffi Uran dan juga dengan salah satu umat yang berada di Gereja Katolik Santo Leo Agung Jatiwaringin bersama Bapak Paulus. Nah, dengan tema Jangan Takut Berbuat Baik. Baik, Romo, kalau berbicara mengenai jangan takut berbuat baik ya Romo ya. Di zaman sekarang ini banyak spekulasi-spekulasi kalau kita berbuat baik, kayaknya ini cuma buat pencitraan nih Romo. Nah, bagaimana tanggapan Romo? Oke, baik. Berkaitan dengan kita harus berani berbuat baik. Sebagai manusia memang kita punya kewajiban untuk berbuat baik. Sebagai orang Katolik, kita tahu bahwa dalam ajaran kita, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Sedangkan kita akan mengalami kehidupan yang kekal itu ketika kita beralih dari dunia ini. Tapi kita akan memperoleh kehidupan kekal itu apabila kita menginvestasi kebaikan-kebaikan selama hidup di dunia ini. Maka itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita sebagai orang-orang Katolik, bahwa berbuat baik adalah sebuah syarat utama untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kurang lebih begitu. Iya, berarti ternyata berbuat baik itu penting sekali. Sangat ya. penting Nah, ya. Baik, Romo, kalau berbicara mengenai berbuat baik ya, terkadang kita suka bingung. Kita berbuat baik ini apakah bisa diterima atau tidak? Kita takut kadang-kadang dicapnya sebagai pencitraan nih Romo. Lantas bagaimana kita sebagai umat Katolik berbuat baik? Kita kalau mau berbuat baik, yang jelas perbuatan baik itu sifatnya konvensional, artinya bisa diterima oleh umum. Ya, misalnya kita selalu mencintai, jangan membunuh, selalu menciptakan persaudaraan. Itu perbuatan-perbuatan baik yang mudah untuk diterima oleh orang lain. Kadang-kadang yang mudah seperti itu sulit kita jalankan karena kita punya tendensi di balik itu. Kita punya kepentingan tersendiri di balik itu sehingga membuat kita itu kemudian menjadi ragu-ragu atau tidak berani untuk melakukan perbuatan baik. Baik, sekarang kita beralih bertanya ke Pak Paulus ya, salah seorang umat yang berada di Gereja Katolik tempat kita sekarang berdiri ini. Nah, Bapak sebagai umat agama Katolik, lalu sebagai hidup bermasyarakat, sebagai ayah di dalam keluarga, lalu sebagai pimpinan juga, bagaimana kita berbuat baik dan menanggapi bahwa perbuatan baik tidak selamanya dianggap baik nih oleh banyak orang? Iya, tadi seperti disampaikan Jesse juga. Kalau kita berbuat baiknya dasarnya karena untuk pencitraan, maka itu menjadi hal yang tidak mudah karena itu bukan sebuah niatan yang kita lakukan. Betul. Jadi tergantung apakah orang menilai kita atau tidak. Tetapi tentunya kalau perbuatan baik betul-betul disadari oleh niat kita sebagai umat Kristiani, sebagai orang Katolik yang melaksanakan perintah Tuhan, di mana kita memang wajib
berbuat baik sebagai buah-buah kita sebagai orang Kristiani, tentunya itu menjadi kebiasaan yang kita bisa lakukan sehari-hari. Romo, tadi sesuai dengan bacaan yang dibacakan oleh Maria yang ada di kitab Lukas, kita melihat bahwa ada orang Farisi yang membantu Tuhan Yesus untuk lolos dari kejaran Herodes ya Romo. Nah, tapi kan kita ketahui bahwa ternyata orang Farisi ini biasa kita kenal mempunyai niat yang jahat terhadap Tuhan Yesus. Ini terlihat seakan-akan baik, tapi apakah memang itu memang niat yang baik atau memang sebenarnya ada motif di belakangnya nih Romo? Oke, baik, ini menarik. Ketika kita membaca sebuah perikop dalam kitab suci, kita jangan menafsirkannya secara harafiah. Selalu ditekankan bahwa ketika kita mau membaca dan merenungkan sebuah perikop Injil, itu kita harus melihat latar belakangnya, kita harus melihat konteksnya. Latar belakang atau konteks orang-orang Farisi banyak di dalam kitab suci, itu mereka hanya berjuang untuk menjegal Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Mereka selalu mencobai Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa orang Farisi punya niat baik, ya kita belum serta-merta langsung mengatakan bahwa ya orang Farisi itu punya niat baik. Belum tentu. Ya. Jadi kita harus kritis dan selektif di dalam menilai atau melakukan sesuatu. Menerima sebuah isu, menerima sebuah informasi yang beredar, apalagi dalam dunia digital saat ini dengan cepat sekali isu-isu hoax yang berkembang. Kita sebagai orang Katolik harus kritis, selektif juga di dalam menanggapi setiap isu itu. Iya. Baik, pemirsa Mimbar Agama Katolik, kita masih seru berbincang-bincang tema kita hari ini, yaitu jangan takut berbuat baik bersama Romo Raffi Uran dan juga dengan Pak Paulus, salah seorang umat di Gereja Katolik Santo Leo Agung Jatiwaringin. Tapi setelah jeda berikut ini ya, tetap di Mimbar Agama Katolik. Pemirsa, kembali lagi di Mimbar Agama Katolik bersama Romo Raffi Uran dan juga bersama Pak Paulus, salah seorang umat dari Gereja Katolik Santo Leo Agung Jatiwaringin, dengan tema jangan takut berbuat baik. Memang ya, berbuat baik di zaman sekarang ini bukanlah hal yang mudah dan banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan sebelum kita berbuat baik ya Romo ya. Iya, benar. Nah, kalau kita melihat tadi dari perikop yang dibacakan oleh Maria tadi mengenai di kitab Lukas, bahwa ternyata Tuhan Yesus yang selama ini berbuat baik, yang melakukan banyak mujizat dan membantu orang, nah tapi ternyata ada saja yang tidak suka, seperti salah seorangnya ini ya Herodes ini. Bagaimana tanggapannya Romo? Iya, perikop ini sebenarnya mau menekankan bahwa di dalam kehidupan kita manusia selalu ada dualisme antara kebaikan dan kejahatan. Ada orang yang selalu berjuang untuk melakukan perbuatan baik, tapi ada orang yang selalu berjuang untuk menentang kebaikan itu. Kita harus tahu bahwa semua perbuatan baik itu akan dicintai oleh orang-orang yang punya keinginan untuk berbuat baik. Tapi
semua perbuatan baik pasti akan dibenci oleh orang yang tidak cinta akan kebaikan. Itu perlu dicatat. Jadi sekalipun kita itu ditentang, diancam dengan cara apapun, ketika kita melakukan perbuatan baik, kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu baik, lakukanlah. Sekalipun kita diancam. Yesus telah menunjukkan teladan itu kepada kita. Ya. Sekalipun ia akan diancam untuk dibunuh, Betul. tapi dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah takut, Ya. tapi terus berjuang Ya. menentang orang-orang yang punya niat jahat itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kita bisa meneladani sikap dan sifat dan karakternya juga dari Tuhan Yesus ya, Oke. bahwa ternyata perbuatan baik itu harus dilakukan terus-menerus ya, bukan suatu hal yang Betul. instan langsung kita bisa menilai oh orang ini baik atau tidak baik, kita tidak tahu itu. Nah, Apalagi kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah guru kita. ya, Maka kalau kita sebagai murid ya kita harus meneladani guru kita itu. betul, Untuk betul. selalu berbuat baik. Betul, setuju. Nah Romo, di zaman sekarang ini juga banyak ya mungkin anak-anak muda nih ya. Capek lah jadi orang baik. Udahlah jadi orang yang biasa-biasa aja nih Romo. Nah gimana supaya nih kita sebagai anak-anak muda gitu ya, anak-anak generasi muda, jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Nah tapi bukan jadi orang yang luar biasa tapi hal yang negatif ya Romo, tapi luar biasa di hal yang positif dan bisa berbuat baik. Gimana Romo? Nah, itu sebuah pepatah Latin mengatakan bahwa tempora mutantur et nos mutamur in illis. Waktu berubah, manusia pun harus berubah di dalamnya. Kalau manusia harus berubah, maka kata yang ditekankan biasa-biasa saja itu harus perlahan-lahan disingkirkan ya. Kalau kita bertahan pada kata biasa-biasa saja, maka kita sebagai orang muda milenial akan tetap tinggal di tempat, statis, Ya. tidak pernah akan berkembang. Maka hilangkan kata-kata biasa-biasa saja. Kita harus menjadi orang yang luar biasa menghadapi dunia saat ini. Betul. Luar biasa sekali Romo. Nah, mungkin kita sudah ada orang yang luar biasa juga nih di sini, yaitu ada Pak Paulus juga di sini ya, salah seorang sekretaris Dewan Paroki di mana sudah melakukan banyak pelayanan, lalu sebagai seorang ayah juga, lalu di dalam pekerjaannya juga menjadi seorang pimpinan. Nah, Pak, bagaimana supaya kita sebagai umat agama Katolik kita berbuat baik? Mungkin terkadang perbuatan baik kita tidak bisa diterima oleh semua orang. Gimana, Pak? Iya, kata kuncinya perubahan. Tadi Romo Raffi sudah menyampaikan bahwa sangat sulit melakukan perbuatan baik di tengah zaman yang berubah seperti sekarang. Ya. Tetapi tugas kita sebagai murid Kristus adalah memberikan pewartaan kebaikan itu sendiri bagi orang lain, dan diharapkan pewartaan itu bisa membawa perubahan. Nah, tentunya kita juga tidak berharap perubahan itu instan. Kita tahu bahwa setiap pewartaan itu akan menemui banyak tantangan. Tetapi kata kuncinya harus konsisten terus-menerus. Itu menjadi tugas setiap orang untuk berbuat baik. Iya, betul. Jadi memang berbuat baik itu bukannya hal mudah dan perlu banyak ujian. Nah Romo, kadang-kadang kita suka bukan sebagai orang baik ya, mungkin kita sebagai manusia biasa gitu. Ada kalanya kita lelah gitu ya, lelah untuk berbuat baik nih Romo. Kayak aduh capek lah jadi orang baik gitu ya. Udah baik malah disakitin gitu ya. Mungkin kita sudah setia misalnya punya pacar, lalu kita sudah setia dengan pacar, malah diselingkuhin gitu. Atau mungkin kita sudah membantu banyak orang yang dibalas malah bukan kebaikan tetapi malah mungkin dugaan praduga yang tak bersalah gitu. Nah, bagaimana tanggapan ini Romo? Oke, baik. Lelah berbuat kebaikan nih Romo. Benar, sebagai manusia memang hal itu wajar. Ya. Sebagai manusia memang hal itu wajar. Ketika kita melakukan kebaikan, tapi selalu saja ada orang yang mau menantang. Saya hanya mau menegaskan kembali atau mengutip apa yang menjadi catatan Bapak Uskup kita, Kardinal Ignatius Suharyo dalam surat gembalanya pada bulan April kemarin, mengatakan bahwa kita sebagai orang Katolik jangan jemu-jemu untuk melakukan perbuatan baik. Tidak pernah boleh bosan untuk melakukan perbuatan baik apa saja, sekalipun perbuatan baik kita itu tidak diterima oleh orang banyak.
Wah, luar biasa sekali ya. Nah, mungkin untuk Pak Paulus nih, mungkin bisa mengajak kepada teman-teman, juga anak-anak muda, lalu untuk umat-umat agama Katolik yang berada di seluruh Indonesia, mengajak untuk selalu berbuat baik, untuk tetap semangat berbuat baik. Mungkin walau di zaman sekarang ini bukan hal yang mudah berbuat baik, tetapi kita ingin mengobarkan semangat itu. Silakan, Pak Paulus. Baik, kita tahu bahwa yang dicontohkan oleh Yesus sendiri kepada kita 2000 tahun yang lalu adalah begitu banyak perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Melayani orang sakit dan lain sebagainya. Tetapi hingga saat ini hal-hal itu masih sangat relevan. Dan sekali lagi, untuk berbuat baik bersumber dari niat kita melakukannya. Kalau kita meniat melakukannya sebagai sebuah ucapan syukur atas rahmat yang sudah kita terima, atas kebaikan yang sudah kita terima, maka kita mungkin akan sedikit menutup telinga terhadap komentar-komentar buruk. Oke, baik. Nah, Romo singkat saja mungkin kesimpulan untuk tema kita hari ini, jangan takut berbuat baik. Oke, baik saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Sebagai kesimpulan dalam perbincangan kita saat ini, sebagai orang Katolik, janganlah jemu-jemu melakukan perbuatan baik, karena Yesus sendiri telah menunjukkan teladan kepada kita bahwa sekalipun ia diancam, dibunuh, tapi ia tidak pernah gentar, tidak pernah takut, tidak pernah mundur di dalam melakukan perbuatan kasih, perbuatan baik. Kita sebagai murid-muridnya harus meneladani Yesus yang adalah guru kita. Dia adalah sumber kekuatan kita, Dia adalah tujuan hidup kita, maka kita harus meneladani Dia. Baik, jadi kita berlandaskan kepada Tuhan Yesus sebagai tujuan dari hidup kita. Yesus adalah sumber dan tujuan hidup kita. Betul sekali. Nah, Romo mohon izin untuk doa penutup sesuai dengan tema kita hari ini. Oke, baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami Putramu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai guru dan teladan dalam melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Kami sungguh yakin bahwa Ia adalah utusan-Mu yang selalu mau memberikan kami kesempatan untuk belajar menjadi orang-orang baik. Maka tumbuhkanlah di dalam diri kami semangat kerendahan hati untuk mau belajar dari Yesus. Semangat kerendahan hati untuk selalu mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga kehidupan kami di dunia ini semakin diwarnai dengan sukacita, kegembiraan, persekutuan, dan persaudaraan di antara satu sama yang lain. Kami serahkan kepadamu ya Bapa diri kami, semua niat-niat baik kami ke dalam tangan-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Raffi Uran dan terima kasih juga kembali, Pak Paulus Jessy. Sama-sama. Sudah bergabung bersama kami di Mimbar Agama Katolik dengan tema Jangan Takut Berbuat Baik. Demikian pemirsa, akhir dari acara kita hari ini. Saya Jessy Wong, sampai jumpa di Mimbar Agama Katolik berikutnya. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu.